sila mamawit. Mamawit abi kambing. Semua di dalam lokasi ini terdapat kubur mama kami mati karena mandi di air panas, akhirnya mati di air panas, sehingga kami kubur di dalam lokasi ini. Lokasi ini adalah tempat persawahan. Selama sejak dari orang tua kami, dari nenek moyang, tempat ini aman, tidak ada apa-apa. Setelah ada pemboran dibuka, katanya untuk bantu masyarakat, tetapi dampaknya kami di masyarakat sekarang, kami lepas lahan yang sedang kami olah, tidak dipakai lagi, karena mendapat semburan di setiap persawahan atau kebun ini nih, semua dapat lubang dan semburan air panas. Sehingga kami sekarang kehilangan lahan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan hanya satu orang, tapi banyak orang yang kehilangan lahan. Sekarang kami minta bantuan dari Bapak pemerintah, bisa melihat kekurangan kami untuk kehidupan selanjutnya. Baru-baru ini kami mendapat bantuan dari pemerintah setempat, pemerintah daerah, berupa beras, ikan kaleng dengan supermi. Tetapi menurut kami itu bukan bantuan untuk kehidupan kami selanjutnya. Menurut kami bahwa itu hanya untuk makan satu malam. Kami merasa cemas atau merasa susah karena sampai saat ini belum ada tindak lanjut untuk kami masyarakat yang mendapat dampak seperti ini. Terima kasih, Ibu. Jadi maksud Mama soal lahan sendiri selama ini belum ada pembicaraan lebih lanjut dari pihak pemerintah ataupun pihak terkait lainnya? Belum ada. Cuma janji bilang nanti tunggu, tapi belum ada tindak lanjut. Yang sekarang sehingga kami gali kubur orang tua kami ini nih, karena kami takut nanti di tempat kubur ini juga dapat semburan dari bawah. Jadi ini juga kubur orang tua kami ini tidak ada bantuan dari mana-mana yang kami angkat ini kubur. Ini adalah usaha dari kami keluarga sendiri. Terus bagaimana janji Bapak Bupati sendiri kepada masyarakat yang terkena lahannya kena semburan sejak tahun 2011 nih Mama? Bapak Bupati menjanjikan nanti kami pulang bicara dulu. Sampai hari ini belum ada kejelasan? Belum ada kejelasan sampai hari ini. Berarti Mama meminta perhatian untuk penggantian lahan atau diuangkan, diistilahkan seperti ganti rugi atau sejenisnya begitu? Kami minta pembagian lahan atau uang sehingga kami bisa gunakan untuk cari ganti lahan. Terima kasih. Dengan Mama siapa? Dengan Mama Sabina. Lengkap namanya? Mama Sabina itu. Terima kasih. Oke. Baik, selamat siang Ibu. Pas di tempat sini adalah tempat pemondokan kami untuk simpan segala hasil-hasil yang ada di persawahan kami ini. Ternyata waktu dalam saat penyemburan itu kami kira hanya ditutup, bahkan dia sudah menyembur luas sampai mau ke rumah situ. Akhirnya keadaan terpaksa saya harus pindahkan rumah itu, bahkan ini jangan dirugikan, saya pindahkan begitu saja dengan tanpa apa-apapun, karena merasa hati bahwa sudah tidak bisa tahan lagi karena akan lepas lahan. Jadi saya mau buat apa lagi, terpaksa pindahkan sawah. Sekarang saya sudah lepas dari sawah, mulai dari situ, dari sana juga itu kebun.
Di sana kebun dengan kayu pisang itu sudah mau masuk semua. Lihat ini seluruhan ini masih sampai ke bawah pun sudah masuk semua dengan tanaman-tanaman umur panjang. Sudah masih bambu-bambu pun sudah masuk semua di sebelah itu. Nah, jadi selama ini belum ada perhatian yang serius dari pihak pemerintah ataupun pihak terkait lainnya ya Om? Belum. Kira-kira harapan Bapak Marcel atas kerugian yang Bapak alami bagaimana? Kerugian ini kami mohon supaya Bapak pemerintah bisa melihat atas lepas lahan dan lepas pondok ini sampai kemana ke kami untuk hidup ini, kami minta ada perhatian kepada kami. Jadi kita minta perhatian dari semua pihak untuk memikirkan dengan baik soal kerugian yang kita alami. Nah, jadi terima kasih Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Marcel Waktu. Marcel Waktu. Terima kasih Bapak. Bapak, lahan yang terkena dampak kebun Bapak itu berada di belakang Bapak. Nah, terus sekarang kira-kira apa yang Bapak harapkan? Kami mengharapkan dari pihak pemerintah supaya bisa ada perhatian penuh kepada masyarakat yang dapat musibah. Musibah itu musibah lumpur panas. Karena sudah dampak sudah belasan hektar termasuk di kompleks di Gaspur. Berarti selama ini Bapak dalam usaha bercocok tanam Bapak sendiri merasa tidak aman dengan keadaan seperti ini? Ya, kami merasa tidak aman, kadang kami merasa merugikan. Jadi kira-kira harapan sama seperti Bapak Mama kita yang lain seperti tadi? Ya, seperti itu Bapak Marcel dengan Mama Bina. Supaya kami bisa mengharapkan supaya ada perhatian penuh dari pemerintah tempat. Iya. Terima kasih Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Arnoldus Dokupi. Arnoldus Dokupi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu, selamat siang. Ibu telah turun ke lokasi kami. Dari pemboran yang barusan bor ini, dampak negatifnya yang kami alami ini. Ini lahan ini, sampai lahan ini dari ini ke atas ini. Yang lebih kering lagi sebelah atas. Di atas ada bokeh, ada kayu. Di sini juga kayu sampai di sini. Di sini dulu kan biasa buat sayur ada, karena dulu ada air di got ini, biasa buat sayur. Tetapi baru-baru kena ada pemboran sekarang, kami ini tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa olah. Jadi kami ini punya istri anak ke depan ini mau dari mana kami hidup. Ya, kami mohon bantuan dari pihak yang berkenan dengan kami, masyarakat. Jika pemerintah bisa peduli dengan kami mohon bantuan. Mungkin kami bisa memperoleh lahan yang baru atau berupa uang begitu. Ya, dari kami sebagai mohon, ganti rugi. Sebagai ganti rugi. Ya. Terus dengan Bapak siapa? Nama lengkap? Saya nama lengkap Sehun Segari. Terima kasih. Dari Desa Rasagesa. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Halo Ibu selamat siang. Lokasi kami di sini lokasi pertanian. Tanaman kami begitu banyak. Sendiri ada di dalam, kakao ada di dalam, kopi ada di dalam. Lalu kayu pohon-pohonan banyak sekali. Tetapi setelah ada pemboran, sekarang kami tidak bisa menggunakan lagi. Harapan kami dari masyarakat, barangkali bisa, kami mohon supaya yang berbenah bisa, yang kebijakannya bisa mengatur kami supaya kami bisa pindah dari lokasi ini, supaya kami bisa hidup. Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Nama saya Leonardus Kesu, Desa Ratu Gesa. Selamat siang Ibu. Kami lihat lokasi kami ini sudah ada jagung. Kami ini sangat sedih. Lahan kami ini sudah menghadap sini. Tidak bisa dikelola lagi akibat semburan lumpur kemana-mana. Dari panas dampak panas ini karena pengaruh pemboran
lahan kami ini tidak dapat digunakan lagi. Dengan siapa namanya? Bapak Marcelinus Barat. Terima kasih. Saya sebagai masyarakat yang terkena dampak langsung dari panas bumi darat tinggi menyampaikan terima kasih banyak kepada lembaga Ombudsman yang telah menunjukkan kepada Menteri ESDM untuk bertanggung jawab atas kerusakan akibat dari dampak panas bumi yang sudah dirasakan langsung oleh masyarakat panas bumi darat tinggi. Kerusakan realnya akibat dampak panas bumi itu sampai sejauh 2 km. Jadi sekali lagi kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada lembaga Ombudsman yang telah membantu kami. Mama sendiri sudah pernah melakukan rehabilitasi atas kerusakan ini dengan biaya pribadi sudah sebanyak berapa kali? Kalau pribadi saya, rumah saya ini kebetulan ada di MT4. Rumah pertama yang ada di MT4, rumah saya dibangun sejak tahun 2000. Dalam masa tengah waktu 2000 sampai 2013 ini, rumah saya sudah diganti 3 kali, bahkan yang sekarang ini sedang direncana mau ganti ini yang keempat. Selama ini bantuan dari pemerintah berupa seng pada tahun 2007 itu kira-kira keadaannya sudah seperti apa, Ibu? Waktu itu rumah saya dengan ukuran 14 kali 9 dengan jumlah seng itu sekitar 169 lembar. Diberi bantuan pada tahun 2007 itu hanya senilai 130 lembar saja. Katanya yang sisa nanti ada tahapan berikutnya. Terus keadaan seng yang saat itu dibantu oleh pemerintah apa masih bagus, apa sudah rusak? Seng yang diberikan pemerintah waktu itu hanya sejenis seng yang harga mungkin lebih murah. Yang paling murah sudah itu, lalu bertahannya tidak sampai 2 tahun, lalu saya sudah ganti lagi sampai detik ini. Terus tentang dampak kesehatan Mama, sesuai laporan pemerintah itu ada dana bantuan kesehatan untuk masyarakat sekitar dengan angka 36 juta. Apakah pengobatan sendiri Mama rasakan atau bagaimana? Kalau tentang kesehatan memang kami pernah mengajukan kepada pihak pemerintah tentang dampak panas bumi itu, tapi sepertinya tidak pernah direalisasi. Yang kami tahu hanya kalau kami sakit kami sendiri yang membiayainya. Terus minta perhatian pemerintah ini khusus untuk dampak terhadap kesehatan itu kira-kira seperti apa? Kami sangat mengharapkan bantuan pemerintah untuk bisa membantu masyarakat dengan pengobatan gratis sampai proyek ini selesai. Selesai atau digunakan? Sudah digunakan, difungsikan. Oke. Terima kasih Ibu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Emi. Asal dari Belu. Bernama Maria Dopo. Selama ini dengan pemboran ini nih Ibu, kesehatan kami masyarakat di sini sudah kurang jamin karena dengan adanya pemboran. Kalau bisa ini pemboran ini nih tutup saja. Karena selama ini dengan pemboran ini nih kami jadi ada yang sakit. Anak-anak kami biasanya panas sedikit dia mulai jatuh. Itu sebabnya apa itu kami kurang tahu. Lebih-lebih ibu anak-anak itu banyak penyakit yang gatal. Biar pergi ke pejabat pun obatnya tidak cocok. Tidak cocok.
Itu yang pertama. Yang kedua, seng saja yang kami baru beli. Dengan ini jangka waktunya hanya 1 tahun, dia sudah mulai lubang-lubang. Tapi dulu tuh tidak. Karena pemboran yang belum buat itu tuh, seng biar bertahun-tahun dia tidak lubang. Itu yang belum ada ini pemboran. Di sini kami masyarakat kecil ini nih Ibu, masyarakat yang miskin ini nih, kami ini kalau boleh pemerintah harus buka dengan ini rumah ini rumah ini kesehatan, supaya kalau dapat sakit kami bisa lari ke ini rumah sehat itu yang pertama. Yang kedua, dengan ini dokter khusus, jangan perawat tuh obat tidak ini dokter khusus yang bisa tahu di dalam diri kita ini nih pasti ada penyakit karena adanya pemboran. Terus di sini Ibu, mungkin 3 tahun lalu kami sudah dengar informasi karena ini Bapak Lawrence Dahpa akan membantu kami. Jadi kami terima kasih banyak. Walaupun kami belum dapat seng, walaupun kami sudah belum dapat seng, tapi kami sudah ini dengar informasi karena pemerintah akan bantu sama kami yang masyarakat miskin ini nih. Kami pesu ko seng dia bai metok bengak. Jadi kalau pemerintah, ini permintaan dari kami masyarakat, kalau mau beli seng jangan beli seng yang aluminium karena itu tidak kuat. Seng biasa tuh tidak kuat. Pakai saja ini seng yang aluminium supaya bisa bertahan. Jadi Ibu kami terima kasih dengan masyarakat Puno Baki. Saya nama kau. Jadi yang ketiga tanaman Ibu. Kami diana gauta padu kami tolo tahu. Dan ubi juga. Ini pucuk labu. Kadang-kadang kalau ini asap dari pemboran itu tuh abu semua di daun-daun. Kami vado pada rumah kami yang mange na di viroke bo. Kami mau ambil itu daun pepaya mau makan, lihat dengan abu-abu kecil. Ini abu-abu ini dari mana? Padahalnya dari ini menurut saya jangan sampai dari pemboran. Jangan sampai dari pemboran. Jadi tanaman apa saja tidak sehat karena mungkin dengan pemboran itu tuh. Jadi kami mau tanam ada yang mati, dia tidak sehat. Kalau dulu tidak. Sebelum pemboran itu buat tuh, itu tidak. Tapi sekarang tuh kami mau tanam apa lagi supaya dia bisa ini jadi tuh, dia bisa bertahan tuh. Itu saja Ibu. Terus bagaimana dengan pelayanan dari pemerintah setempat menyangkut dengan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat apa di lokasi di Mataloko sini di Kampung Dolopore sendiri sudah pernah merasakan pelayanan kesehatan tersebut? Kalau menurut saya belum, belum. Jadi terima kasih Mama Maria karena kita sudah minta untuk pelayanan kesehatan gratis terhadap 11 desa kelurahan. Selama ini yang sudah dilaksanakan hanya untuk 2 desa saja, untuk Desa Ulu Bulu dan Ratu Gesa. Sementara pelayanan untuk 9 desa kelurahan lainnya belum dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi hal ini yang perlu kita mintakan kepada pemerintah kita saat ini. Jadi mulai kate-kate gitu. Mama sendiri sekarang sudah mulai merasakan gatal-gatal. Apakah di sini juga banyak yang mengeluh gatal-gatal? Ya banyak. Ini yang pertama itu begini. Kalau gatal ini nih kadang-kadang pagi-pagi itu sudah kayak alergi itu. Kena ambul saja itu tuh mulai gatal-gatal. Padahal dulu itu tidak. Umur-umur macam kami dulu itu dinilai itu sehat. Kalau sekarang itu macam kami itu umur belum apa-apa sudah rasakan bahwa hanya kena ambung saja bisa gatal-gatal, asam. Karena kita ini makan apa hanya makan sesuai apa adanya yang kita tanam sendiri, sepertinya daun ubi kayu dan pepaya. Sering kita mau beli di kios satu waktu saja yang kita betul-betul kita memang keadaan ini mendesak yang lapar itu kita bisa beli di kios.
kita ini lebih banyak makanan yang tradisional. Itu saja. Terima kasih, Mama. Untuk pelayanan dari pemerintah, dari Kementerian Perumahan Rakyat, di Kelurahan Matloko ini sudah dapat 100 KK. Hanya masih lagi di lembaga-lembaga sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, di seminari, dengan gereja, itu seng-seng sudah mulai bocor kena dampak dari panas bumi. Sehingga dari kami, masyarakat yang sebelum itu kami tidak terlalu merasakan bahwa seng ini tidak cepat bocor. Ketika sudah ada buka dengan panas bumi, maka seng biar umurnya baru 1-2 tahun sudah bocor. Sehingga kami sangat berterima kasih dengan dari bantuan dari MBR ini, dari Menteri Perumahan Rakyat. Kami sangat berterima kasih. Lalu untuk supaya tidak mengalami kerusakan lagi, kami minta dengan sangat supaya panas bumi ini dalam waktu dekat bisa ditutup. Percuma kalau dari pemerintah sudah memberikan kami bantuan lalu 1-2 tahun, apakah pemerintah masih sanggup untuk beri kami bantuan lagi ketika 1-2 tahun umurnya seng ini bocor lagi. Ini kami sangat meminta perhatian dari pemerintah supaya panas bumi ini dalam waktu dekat bisa ditutup. Sia-sia kalaupun pemerintah bantu lalu umurnya 1-2 tahun terus bocor lagi. Ini dari kami. Sehingga kami masih mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat, karena masih banyak dari kelurahan ini seng-seng yang bocor belum kebagian dalam perhatian dari pemerintah, yang dalam arti dari MBRI belum kebagian. Sehingga kami sangat minta dengan sangat supaya dari pemerintah bisa perhatikan kami secara keseluruhan, sehingga tidak ada dampak kecemburuan di dalam kelurahan ini. Jadi ini kami juga sangat merasakan ketika ada bantuan belum kebagian keseluruhan, berarti ada kecemburuan. Sehingga dalam ini sekali lagi kami minta dari pemerintah supaya bisa tutup sejak itu panas bumi. Karena tidak ada. Dengan Bapak siapa? Nama lengkap? Saya nama Agustinus Ago. Tempat Bapak berbicara ini kira-kira jauhnya berapa meter dari sumber lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi? Sekitar 2 kilometer dari sumber panas bumi. Sehingga kami juga sudah merasakan sudah apa yang disampaikan oleh Maria tadi, bilang daun-daun ada yang pucuknya langsung kita kelihatan layu. Padahalnya sebenarnya itu masih dia baru tumbuh, tunas, tetapi kelihatan layu. Jadi ini kami juga mau konsumsi, bisa-bisa juga bisa mengganggu kesehatan kami. Dan kami yang kami omong ini di kampung kami, Kampung Dolupore, Kelurahan Matloko. Atas perhatian pemerintah terhadap bantuan MBR yang telah diterima oleh sebagian masyarakat, kira-kira ucapan apa yang Bapak perlu sampaikan kepada semua pihak yang sudah perhatikan kita dalam radius 0-2 km ini? Kami ucapkan terima kasih dari pihak
Menteri Perumahan Rakyat yang telah memperhatikan kami untuk sementara ini 100 KK yang sudah dapat, lalu masih banyak yang belum kebagian. Yang saya sudah sampaikan tadi, kami minta Bapak Bupati supaya bisa perhatikan lagi masyarakat yang belum kebagian, karena kami sangat merasakan bahwa ketika tidak kebagian keseluruhan berarti muncul kecemburuan, sehingga ruang gerak kami juga akan kaku ketika kami yang dapat lalu yang lain tidak kebagian. Oke, terima kasih Bapak. Baru-baru semua. Ini yang baru semuanya. Macam mana lekot tumbuh mulai dari environment sudah tercemar. Hal itu tercemar. Sudah belerang. Salah apa di perahunya? Ini diameter sudah kira-kira 15 meter dia. Ya. Dia punya setengah Adit bol. Dia kami temai kami khiu miu na. Dia kami temai khiu miu. Kami anak bumiu. Miu sebenarnya kau kalau samiu dia bahasa dah tahu na kena miu mau dia na. Miu mana baru kami. Kami tu khiu miu. Ini omnya setengah. Ya nang azan tu kalau pindo 02 na. Iya. Iya, besok itu ngelapin jom. Omnya setengah. Mana haji kami? Kami tu temai tu kami khiu miu na. Kami anak bumiu. Setengah. Omnya ni. Mereka marah benar. Bukan aja. Sambang ngari. Berarti apa om kedua itu benar. Temai di siapa kau kurkena? Kenapa ngeri na? Bor pun menapa kemana? Dari ini Zigako. Otomite Phagom Zigako. Mai mula di habis. Antola. Jadi nanti ibu nanti begini tidak ada.
Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Jika sang bumi bisa bicara, ku tahu ia akan bertanya, sampai kapankah kau hanya terima tanpa pernah memberi? Kering sudah tanah pertiwi, ku bersedih. Apa yang terjadi? Ku coba dengarkan hati. Jika sang bumi bisa bicara, ku tahu ia akan bertanya, sampai kapankah kau hanya terima tanpa pernah beri kembali? Kini saatnya untuk berbuat, memberi apa yang dia butuhkan. Tanah air udara kan bersuka, hidup harmoni tetap terjaga. Jika sang bumi bisa bicara, ku tahu ia akan bertanya, sampai kapankah kau hanya terima
pernah